Sih berharap bahwa itu dari pengaju, Pak, prosesnya. Dari siapa? Dari pengaju yang mengajukan. Pak, pengajuan ini mereka nggak tahu, Pak, di situ apakah ada nomor porsi yang meninggal atau tidak, Pak. Kan yang tahu soal Siskohat itu ya pemegang otoritas Siskohat. Nggak mungkin jamaah ngerti soal bahwa berapa orang di tahun ini yang meninggal yang porsinya tidak terpakai. Nggak mungkin tahu masyarakat, Pak. Prosedurnya harus begini-begini kan pasti diatur. Prosedurnya harus menyiapkan ini itu. Siapa yang tahu? Nggak mungkin dong, Pak. Jadi saya ingin jangan sampai menangkap kesan bahwa yang salah adalah jamaah. Karena jamaahnya sendiri dirugikan. Sekarang jamaah Indonesia, Pak, pengen semua berangkat, Pak. Sampai mereka harus memanipulasi data pun mereka akan siap lakukan. Kalau tidak diberikan peluang oleh sistem, nggak mungkin. Tapi nyatanya itu terjadi. Nah, makanya saya ingin pertegas sama Bapak, ya, yang melakukan manipulasi data dari pengaju calon jemaah haji itu, apakah petugas dilevelkan Kemenag kabupaten kota yang melakukan input dan memiliki akses terhadap Siskohat atau siapa? Saya tidak bisa menjawab, Bapak. Ya, tapi itu bisa terjadi kenapa coba? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu kasus per kasusnya. Saya tidak tahu kasus, kan ada banyak kemungkinan. Karena ada banyak kemungkinan dan saya nggak bisa menebak-nebak dan langsung menjustifikasi bahwa salahnya pasti si A, pasti si B. Mohon izin, Pak. Nggak, tapi Bapak meyakini, sebagaimana saya ingin menegaskan lagi pertanyaan dari Pak Saleh, bahwa ini dengan sistem ini memungkinkan terjadinya manipulasi? Mungkin saja. Kami diajarkan, Bapak, bahwa tidak ada sistem yang kemudian dijamin pasti aman. Kami diajarkan seperti itu. Dengan cara dengan memiliki mindset itu, maka kami akan selalu berpikir bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Jadi selalu berpikir untuk apa ya, untuk berusaha mengamankan dan membereskan proses-proses. Terima kasih Bapak masukannya tentang tadi. Ya, ini supaya tegas aja, Pak. Kita ini kan enggak, karena begini, Pak, ya. Ketika kita rapat dengan Dirjen, ya, selalu ini sesuai dengan Siskohat, sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataannya ini terjadi gitu loh. Jadi ini kan menyangkut dengan kebohongan. Sementara kami di lapangan juga menemukan kasus orang yang baru daftar itu bisa berangkat. Nah, itu biar catatan aja buat Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Oke, Tua. Ya, silakan Pak Wisnu. Ya. Masih lanjutan data kan? Masih, Ketua. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan dan tidak terbatas reguler haji khusus juga, kalaupun tadi sudah diakui ada 3.503 yang mendaftar 0 tahun. Tapi kalau ada data lain boleh juga karena di Siskohatnya ada. Tadi saya sampaikan saya masih berkotak-katik masalah kuota haji. Sebab menurut saya kuota haji ini, pertama, sudah tidak ada tambahan kuota haji di dalam kesimpulan rapat. Yang kedua, saya kasihan, Pak, melihat haji reguler 11 tahun sampai 48 tahun mereka antri. 5.300.000 orang sekarang yang antri tentang kuota haji itu, Pak. Pertanyaan saya adalah, ketika draft Bapak terima dan Agama Republik Indonesia, betul? Apakah ada upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memperjuangkan satu, ya Pak ya, tentang haji reguler.
tentang haji reguler. Yang kedua, apakah Kementerian Agama ada berupaya, Pak, kami sudah mempunyai keputusan rapat, kesimpulan rapat dengan DPR, kami nggak mau terima itu karena kami mengikat berdasarkan pasal 98 ayat 6 ayat 7 ayat 8. Ada nggak disampaikan itu kepada Kementerian Haji Arab Saudi? Ya Pak. Ya. Ya, yang ada dalam beberapa kunjungan itu diskusi tentang operasional haji yang kaitannya dengan peningkatan layanan kepada jamaah. Misal dibahas tentang... bisa digedein nggak sedikit nih, nggak kedengaran ya? Kan bapaknya kurang maju. Oke. Halo Pak. Kayak kalau khutbah gitu loh Pak Dokter. Makasih Pak. Jadi dalam beberapa pertemuan diskusi dengan pihak Kementerian Haji, baik yang formal maupun informal, itu misal dibicarakan mengenai mekanisme pergerakan jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Pak, jangan bicara itu dulu. Ya. Yang saya tanya Bapak Nasrullah, saudara saksi, adalah apakah ada upaya ya pemerintah negara ini Pak berpihak kepada rakyat kecil, kepada haji reguler untuk memperjuangkan bahwasa ya saya ikut alur pikir Bapak nih sekarang. Siap. Bapak kan mengatakan 213.000 seorang ngelundung aja 230.000. Di sisi lain ada kesimpulan rapat ini Pak. Bapak terikat nih dengan kesimpulan Bapak, kan ada di pemerintah sekarang. Bapak terikat nih kesimpulan rapat ini. Disampaikan nggak oleh Gusmen atau oleh Profesor Latif selaku Dirjen Haji kepada pemerintah Arab Saudi, disampaikan nggak, Pak, kami nggak bisa terima itu Pak, kami terikat nih kesimpulan rapat ini, ada nggak? Secara spesifik yang seperti Bapak sampaikan tentu tidak, tapi bahwa ada upaya untuk memperjuangkan kenyamanan bagi jamaah reguler tadi yang saya sampaikan, misalnya. Nah, oke, sip, ada upaya. Ya. Upayanya itu dalam bentuk apa? Tertuliskah, lisankah? Yang lisan ada, yang tertulis misalnya seperti konsep murur Pak. Itu kita juga konteksnya adalah upaya peningkatan layanan kepada jamaah. Pak, murur beda lagi. Saya bicara mengenai masalah kuota haji. Ya, kuota haji. Kuota haji ini dialihkan kepada diberikan kepada Haji Plus sebanyak 10.000 blok, Pak. Ya. Pak Presiden menerima 20.000 itu. Tentu dengan pertimbangan untuk melihat 5.300 calon jamaah haji yang antri. Yang antrinya itu 11 tahun sampai 48 tahun. 5.300.000. Ya. Ada nggak upaya pemerintah memperjuangkan itu? Saya lihat loyalitasnya pemerintah kepada rakyat. Itu yang saya tanya ke Bapak. Jangan ngolor ngidul kemana-mana ke apa segala. Nanti lagi saya tanya itu. Ya. Ada porsinya. Kalau ada, dalam bentuk apa? Supaya saya bela ini pemerintah. Siap. Kalau enggak, saya akan kejar terus nih Bapak. Saya objektif aja saya. Ada nggak upaya pemerintah ketika Bapak kan tanya tadi draftnya diberikan ke pemerintah, berarti ada negosiasi yang terjadi. Ya. Ya. Kecuali kalau misalnya draft blak aja, nih tanda tangan. Ya itu boleh aja di. Saya ngikutin alurnya Bapak berpikir. Ya, Pak. Kalau yang tadi itu Pak, konteksnya ada upaya khusus tentang pembagian tadi itu berdasarkan apa tadi, raker atau panja itu tadi, saya tidak melihat itu. Tidak ada. Ya, tapi kalau boleh saya lanjutkan Pak. Ya. Kalau upaya lain yang terkait dengan jamaah reguler, yang terkait dengan peningkatan layanan itu ada. Misalnya ya upaya yang setahu saya atau bahwa pembagian 50 itu mungkin salah satu pertimbangannya adalah bagaimana memberikan. Pak, beda lagi, murur lagi Bapak. Ya, murur itu saya tahu murur itu kan untuk masalah antri di Muzdalifah. Ini kita bicara tentang pelaksanaan hajinya nanti Pak. Oke. Ini kita bicara mengenai masalah kuota haji dulu. Gini Pak, gini saya perjelas Pak ya, mungkin agak bahasa lebih ini. Ini kan sebetulnya rakyat Indonesia itu bersorak-sorak gembira
ketika pada bulan Oktober mendapatkan informasi bahwa Arab Saudi akan ngasih tambahan kuota 20.000. Betul nggak Pak John? Nah, ini menjadi angin segar untuk apa? Mengurangi antrian panjang dan yang lama sebanyak itu supaya punya kesempatan untuk haji. Apakah Pak Nasrul Jassam tidak mempunyai rasa pemikiran yang sama dengan Pak Presiden Republik Indonesia? Tambahan haji itu kan tentunya ketika setujui untuk mengurangi beban antrian yang panjang itu. Apakah Bapak tidak mengusulkan itu kepada pimpinan-pimpinan yang ada di Jakarta? Kira-kira begitu. Gitu Pak John ya? Nah, silakan Pak. Jawab Pak. Ya, secara spesifik saya enggak Pak, karena bukan porsi saya lah mengusulkan kepimpinan seperti itu.